Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana kita harus menanggapi orang yang mengatakan kita ini harus objektif dalam mengambil ibarah, jangan melulu dari sunni. Selagi ada argumennya, misalkan seperti kitab kumpulan-kumpulan fatwa ulama yang akidahnya berbeda atau akidah lain, yang kita ambil, ya kita ambil gak apa-apa, jangan terlalu fanatik gitu, khususnya dalam permasalahan fikih. Terima kasih Buya. Orang terpleset itu berangkat dari ketidakhati-hatian. Orang terpleset dari ketidakhati-hatian. Sehingga dia karena tidak hati-hati maka terplesetlah dia. Di dalam urusan akidah, urusan fatwa dan sebagainya, ada rambu-rambunya. Itu adalah sebuah kesombongan yang mengatakan begitu. Nggak apa-apa dari mana saja boleh kita ambil, yang penting kita tahu argumennya. Dan ini merasa dia sudah mengerti argumen, merasa dia sudah hebat, dan ini awal kehancuran. Kita martabat kita sebagai seorang thalibul ilmi, menuntut ilmu, ikut fatwa ulama, ikuti ulama-ulama yang benar dulu, akidahnya dulu jelas gitu dulu. Jangan mengajari orang sana sini, ambil sana ambil sini. Orang awam nggak ngerti mana yang benar mana yang batil, disusupkan, bisa jangan dirusak orang. Saya tetap berprinsip bahwasanya harus berpegang kepada ulama dulu, ulama kita. Memang kebenaran ada di akidah, jangankan kok yang sama-sama Islam, di agama lain pun ada kebenaran kok. Kita tahu bahwasanya Bible, Injil menurut keyakinan kita sudah dirubah, tapi kalau kita baca masih ada kak petunjuk-petunjuk kebaikan kok. Akan tapi ketahuilah di dalam akidah kita dan ulama kita sudah punya semuanya, ada. Apa yang nggak ada coba? Kenapa harus pakai ngambil fatwa dari tempat akidah yang sesat misalnya? Kalau memang kita sudah nggak bisa menemukan fatwa dari ulama kita, itu yang lemah kita, kurang baca. Ulama kita sudah menyelesaikan semuanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah 4 madhab, ini sudah beres, permasalahan apa saja ada. Mana coba? Ayo. Saya bukan kelas orang-orang, tapi kalau seandainya pertanyaan apa, kita bisa mencari dari 4 madhab kok. Nggak usah kemana-mana. Nggak perlu pada akidah yang sesat, nggak perlu. Jadi kalau ada orang tidak menemukan dengan kekayaan yang ada pada dirinya, itu karena kebodohannya, tidak bisa melihat kelebihan ada dalam kelompoknya. Sehingga bingung. Memang betul secara umum benar kok kaidah bahasanya, kebenaran bisa diambil dari mana saja. Iya, itu betul. Cuman kalau orang awam, seperti kita awam, lalu mau melanglang masuk wilayah akidah yang lain, sesaat urusan fikih, sesaat urusan akidah, yang penting argumen apa yang kita lemah kok. Justru saya harus tegas masalah ini. Tidak, kita cukup dengan akidah yang sudah jelas ini, dengan ulama-ulamanya. Fatwa apa yang tidak ada? Yuk tunjukkan fatwa apa yang tidak ada. Yang kami sampaikan mimbar ini bukan omongan saya ngambil dari ulama kita kok, dari ulama. Jadi jangan ajari umat untuk tidak punya pendirian. Sebab orang awam ini adalah orang awam, kita awam ini sangat terbatas kemampuan untuk memahami sebuah argumentasi dan sebagainya, terbatas. Masuk wilayahnya orang lain, nggak ngerti, dipikir benar, itulah awal kesesatan. Makanya kenapa orang akidahnya sesat? Ya karena begini nih. Kalau saya tegas, tidak bisa. Cukup kalau misalnya Anda sudah kuat, memang hanya sekedar membandingkan, oke lah Anda membandingkan bagaimana di akidah sana, ada enggak? Oh ada, kita sudah ada kok. Tapi hujahnya tetap dari ulama kita, nggak perlu ke tempat lain, nggak perlu. Apa yang nggak ada coba? Ulama kita kaya. Kita tahu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, coba baca majmu'nya Imam Nawawi, satu lembar saja kita mikirnya nggak nyambung. Imam Nawawi nyebut berapa puluh ulama dalam satu lembar, gimana nukilnya, gimana ngapalnya? Kalau kita kan masih nge-save dulu, ngelihat di internet atau ngelihat di maktabah yang ada di komputer, ini Imam Nawawi langsung, ini berkata ini, berkata ini, berkata ini. Itu lautan ilmu Imam Nawawi. Baca majmu'nya satu lembar saja. Semalam kita membaca satu lembar bab haid, luar biasa. Gimana bisa menghafal seperti itu? Zaman itu belum ada komputer, nulisnya pakai begini, satu tusukan tinta bisa satu dua huruf, itu bisa berjilid-jilid. Jadi kami tetap himbau kepada siapapun untuk waspada dan hati-hati urusan fatwa. Kalau bertanya fatwa yang akidahnya benar dia, kalau urusan akidah jangan asal saja, jangan asal. Coba-coba pun nggak perlu akidah, kok main coba-coba. Anda bertanya kepada orang yang salah, kemudian Anda akan diberi akidah yang salah,
sementara dia mendatangkan argumen menurut dia, Anda terpesona, Anda ke bawah. Ini awal kesombongan, seolah dia paham argumen, bisa mengadu argumen, bisa membandingkan argumen. Awal kesesatan. Imam Subuki sehebat itu. Kalau seandainya beliau ngaku mujtahid mutlak pun tidak ada masalah. Tapi beliau masih tetap bagaimana saya ikut manhajnya Imam Syafi'i di dalam memahami urusan fikih. Nggak perlu sombong lah dalam hal ini. Maka justru kami waspada, hati-hati, jangan gampang. Kalau memang ada fatwa dari tempat lain, dari akidah lain yang benar sama dengan fatwa kita, ya nggak ada masalah. Cuman ibrah yang dianggap ya fatwa ulama-ulama kita. Ini ketegasan, ini harus ada, nggak boleh main-main. Maka justru yang kami tegaskan ini, jangan main-main, panggil guru. Nabi mengatakan, din ini amanah, agama itu amanah. Maka dari siapa kita mengambil urusan agama ini? Kepada siapa? Kalau salah gurunya, salah nanti. Nggak kita pungkiri kok dari siapapun ada kebenaran. Terus, tapi kaidahnya, kaidah yang berlaku, jika ada kebenaran, datang dari manapun, hendaknya kita terima. Itu keinsafan. Cuman dalam mencari kebenaran, kita beda. Harus melalui di tempat yang memang benar. Di tempat yang aman. Jangan ambil resiko, jangan jual agama, jangan jadikan bahan taruhan yang nama keimanan, akidah. Mencari agama, mencari di tempat yang benar. Cuman kalau ada berita kebenaran, tiba-tiba ada orang tidak pernah sujud mengatakan bahwasanya, bahwasanya di Amerika sana atau di Australia di mana, tiba-tiba mengatakan bahwasanya telah ditemukan bahwasanya di dalam sayap lalat ini bisa untuk membunuh kuman-kuman. Seperti yang kita dengar baru-baru ini. Oh iya, dia tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Dia tidak pernah kenal, hanya menunjukkan, dan Nabi pernah menyebutkan sayap itu kalau jatuh akan bersandar dengan lalat, kalau jatuh akan bersandar dengan sayapnya yang ada penyakitnya. Kemudian setelah itu tenggelamkan sekali agar jadi penangkal, karena yang di kanan penyakit, yang di kiri adalah obat. Isyarat Nabi lah. Kalau misalnya biarpun dia ngomong orang kafir, ya kita percaya karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi gitu. Nggak perlu, sekali lagi nggak perlu Anda mengambil dari orang yang akidahnya beda. Hati-hati, ini bahaya kesesatan dari sini. Coba orang yang suka ngomong begitu, dia sudah mulai nggak punya pendirian. Lihat saja, orang yang sudah mulai begitu, kita bisa belajar di mana saja, ngambil di sana. Lihat, sudah nggak punya pendirian, sudah nggak jelas ngomongnya, nggak jelas sudah. Sekarang kita tanamkan ini masalah, karena zaman ini zaman rusak, apalagi zaman internet, zaman ini, wah semuanya bisa masuk, bisa masuk. Sekarang yang namanya fatwa ini seperti kita masuk supermarket. Daging apa saja, daging kambing ada, daging kucing ada, daging babi ada, dan sebagainya. Kita kalau masuk dunia internet semuanya ada. Fatwa orang baik ada, fatwa setan juga ada. Semuanya masuk, ayo. Coba browsing judul apa saja, keluar semuanya. Dari akidah benar gak benar, ayo. Makanya salah satu ciri keselamatan kita adalah kalau belajar ada talaki, ada berguru ini dulu. Baru setelah itu wawasan, oke. Talaki, dari murid ke guru, gurunya ke gurunya lagi, sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan, hati-hati, jangan mudah mengambil fatwa, belajar dari orang yang akidahnya tidak sama dengan Anda, berbahaya, menjerumuskan Anda akan terbawa secara halus, apalagi dia punya lisan fasih, punya otak cerdas tapi sesat. Cerdas, manis mengemas omongan, Anda terbawa, enak omongannya. Dari situlah awal kesesatan. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab.